what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 6. Podcast kali ini kita akan membahas tentang menjalankan usaha, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang pemetaan usaha, menangkap peluang usaha. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjalankan usaha itu sendiri. Di sini saya sebagai pewawancara, perkenalkan saya Lailatul Zahra, NIM 2001014. Hai, perkenalkan nama saya Maulana Sylvia, NIM 2001006. Hai, perkenalkan nama saya Isnia, NIM 21023. Baik, langsung aja kita mulai bertanya-tanya atau mewawancarai dua narasumber kita, Kak Iis dan Kak Silvi. Nah, yang pertama saya akan bertanya tentang bagaimana cara pengelolaan, bagaimana atau seperti apa pengelolaan produksi itu sendiri. Berbicara pengelolaan produksi itu kita membahas mengenai manajemen dari produksi itu sendiri ya. Namanya manajemen, kita pasti ngarah kepada pastinya uang. Tapi tidak semua, karena manajemen produksi itu adalah suatu proses di mana yang berkesinambungan dan sangat efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi dalam melakukan suatu manajemen itu, di mana untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka kita untuk mencapai tujuan. Jadi tidak hanya mengenai berbicara manajemen, tidak hanya mengenai uang, karena manajemen produksi ya sudah saya jelaskan tadi, kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa produk. Nah, biasanya fungsi dari manajemen produksi sendiri ini pastinya ada fungsi dari perencanaannya, di mana fungsi perencanaannya itu mencakup dari penentuan dari peranan kegiatan produksi, di mana perencanaan dari produknya, terus fasilitasnya itu harus yang terjangkau gitulah. Terus perencanaan dalam penggunaan sumber daya produksi, kurang lebihnya seperti itu sih Kak fungsinya. Mungkin Kak Isnya sendiri mau menambah. Dan juga dari pengelolaan produksi ini ada ukuran produktivitas kerjanya, yang dimana dalam ukuran produktivitas kerjanya ini digunakan untuk mengukur kinerja, dan dalam produksi ini juga ada ukuran produktivitas kerjanya, dimana seperti hal digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasinya itu sendiri, seperti halnya produktivitas, yang dimana produktivitasnya itu merupakan ukuran dari suatu sumber daya yang diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum itu seperti produktivitas yang dapat dinyatakan itu produktivitas keluaran atau biaya tenaga kerjanya itu, dan juga biaya mesin dan materialnya, seperti itu. Nah, itu dia ya tadi mengenai pengertian dari pengelolaan produk. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai perencanaan fasilitas, karena kan untuk memulai sebuah berwirausaha perlu dipersiapkan banyak sekali fasilitas. Nah, boleh tolong dijelaskan nggak sih? Nah, ya benar, dalam menjalankan suatu usaha pastinya juga lakukan sebuah perencanaan fasilitas ya. Nah, fasilitas di sendiri itu untuk menentukan bagaimana sih
suatu aset tetap yang suatu aset perusahaan itu yang digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan produksi itu. Nah, tujuan dari perencanaan fasilitas sendiri ini pastinya sebagai untuk peningkatan pengadaan dan penyimpanan bahan baku ya, pengadaan ketika kita sudah order barang gitu, pastinya kita harus memiliki fasilitas yang cukup luas seperti itu ya Kak ya, karena tidak mungkin jika kita sudah order barang tapi tempatnya itu tidak ada, pastinya kita mau ditaruh di mana gitu kan. Untuk itu kita harus melakukan perencanaan fasilitas. Nah, terus itu menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi ya sudah tadi. Terus melakukan investasi modal. Ya pastinya lah melakukan meminimal investasi modal, terus mempermudah pemeliharaan fasilitas dan meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Terus tidak hanya itu, pastinya dalam melakukan suatu perencanaan fasilitas itu ada kegiatan-kegiatan dalam perencanaan fasilitas, di mana kegiatan itu meliputi menetapkan jenis barang, terus menentukan proses produksinya, menentukan hubungan antar departemen ya pastinya lah ya, terus menentukan kebutuhan ruangan untuk semua bagian dalam produksi. Kebutuhan ruangan ini ya pastinya berhubungan banyak ya, seperti ya alat-alat seperti kita butuh AC gitu supaya tidak sumpah, atau kita dapat mengatur suhunya bagaimana supaya tidak lembab seperti itu. Menyusun rencana fasilitas ya pastinya terus memelihara fasilitas, karena suatu untuk menjalankan sebuah usaha itu dalam kegiatan perencanaan fasilitas kita harus memelihara fasilitas, karena jika tidak dipelihara terus kita beli lagi sampai umpamanya barangnya itu ada yang basah atau berjamur, pastinya nggak bakal ya, pastinya ya itu tadi seperti usahanya harus suhunya harus disesuaikan seperti itu. Selanjutnya dalam merencanakan perencanaan fasilitas itu pastinya ada beberapa jenis ya. Kalau boleh tahu jenis-jenis perencanaan fasilitas itu apa saja sih Kak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ila. Untuk jenis perencanaan fasilitas produksi itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu perencanaan lokasi. Pastinya kita harus merencanakan lokasi kita itu di mana gitu ya, dan juga agar mudah dijangkau oleh konsumen, dekat dengan bahan baku. Misalnya bahan baku kita sudah habis, kita langsung membelinya seperti itu. Dan juga ketersediaan tenaga kerja itu ya pastinya ya itu dibutuhkan banget dalam menjalankan sebuah usaha. Dan juga ketersediaan tenaga listrik ya, kalau misalnya nggak ada listrik kan Susah untuk produksi. Apalagi pakai alat-alat mesin gitu kan ya, pasti perlu banget kalau listrik itu. Dan juga ketersediaan air, kalau misalnya tidak ada air kan untuk mencuci produksinya itu kan pakai apa gitu kan ya. Dan juga ketersediaan alat transportasi itu pastinya sangat penting kan dalam sebuah menjalankan usaha kan ya, untuk mengantarkan barang atau aksesnya gitu. Untuk yang terakhir itu memungkinkan atau memperluas di masa depan seperti itu. Dan juga perencanaan tata letak pabriknya seperti itu, seperti halnya menyusun tata letak usaha kita
untuk pemanfaatan peralatan pabrik secara optimal dan juga penggunaan jumlah tenaga kerja yang paling minimum, aliran bahan baku dan produk yang lancar agar usaha kita itu berjalan dengan lancar baik, lah, gitu. dengan baik. Dan juga kebutuhan persediaan yang rendah, dan pemakaian ruangan efisien seperti itu. Nah, untuk melakukan sebuah produksi itu kan pastinya zaman sekarang sudah pakai kemajuan teknologi ya. Apalagi sudah modern Menggunakan juga. mesin-mesin pastinya sudah jarang sekali pabrik atau sebuah perusahaan yang menggunakan menghasilkan atau berproduksi secara manual. Nah, untuk pengaturan tata letak mesin dalam berproduksi itu seperti apa sih, Kak? Tata letak mesin itu pastinya banyak dari keuntungannya ya, yang dari pemanfaatan mesin yang tinggi. Nah, tapi sebelum itu, dalam tata letak mesin ini artinya bahwa penyusunan dalam tata letak mesin di mana alat produksinya yang sejenis atau berfungsi sama itu ditempatkan pada bagian yang sama supaya memudahkan kita dalam melakukan pengoperasiannya dan tidak mudah atau tidak bingung kan. Nah, banyak sekali keuntungannya dalam melakukan model tata letak itu. Nah, dimana ya tadi itu pemanfaatan mesinnya yang sangat tinggi, terus sangat fleksibel dalam mengolah gaji personel, investasinya itu yang rendah gitu, karena dapat mengurangi duplikasi mesin. Jika mesinnya kerjanya sama kan kita bisa melakukan satu aja ya, gak usah beli ya gitulah, karena investasi mesin itu rendah Kak. Kita belinya segini, jualnya lebih rendah. Kalau kita melakukan investasi tanah, pastinya kita setiap tahun pasti dapat keuntungan ya, naik gitulah ya, seperti itu. Terus namun ada juga kelemahannya dari tata letak mesin ini, dimana pengawasan dalam melakukan produksi itu sulit, dimana karena mesin itu dapat digunakan untuk bermacam-macam produk Kak. Terus waktu produksinya dalam per unit itu kan biasanya lebih lama gitu, tidak nentu, atau ya namanya juga mesin ya. Terus kita harus mempunyai skill yang tinggi karena mengoperasikan mesin itu tidak segampang memencet tombol on off gitu loh Kak. Kita harus punya skillnya, kita harus punya dasarnya dalam hal yang khusus gitu. Terus tidak dapat digunakan dalam model ban berjalan ya, ngertilah pastinya. Sesudahnya tata letak proses itu ada tata letak produk ya, sama pastinya ada juga keuntungan dan kelemahan, dimana keuntungan dari tata letak produk ini salah satunya aliran material yang simpel dan langsung, terus waktu produksinya itu lebih cepat. Nah, kelemahannya di sini kerusakan pada sebuah produksi itu pada sebuah mesin itu dapat menghentikan produksi Kak. Kalau udah mesinnya rusak nggak bisa berhenti. Nah, soalnya sudah ada barang di dalam mesinnya itu kan menunggu lama kita rugi gitu, bukan rugi ya, apa karena udah nanti basi apa gimana kan, seperti itu jika mesinnya sudah tidak beroperasi, seperti itu Kak. Nah, itu dia merupakan tata letak mesin produksi ya, sudah dijelaskan Kak Is sama Kak Silvi. Selanjutnya bagaimana sih caranya menentukan tingkat produksi dalam sebuah perusahaan atau wirausaha yang kita jalani? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila. Untuk menentukan tingkat produksi dalam suatu usaha itu dengan cara meningkatkan volume produksi, yang dimana produksinya itu harus disesuaikan dengan jumlah permintaan atau pemasarannya itu. Tingkat dari produksi itu
Salah satu cara menentukan volume produksi itu menggunakan model peramalan atau estimasi, yang dimana estimasi itu dapat dilakukan dengan yang pertama metode kuantitatif, yaitu membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan juga matematika ya pastinya. Dan yang terakhir itu metode kualitatif, yang dimana kualitatif ini yaitu memperkirakan jumlah produksi yang kita jalankan dengan mendapatkan ahli peramalan seperti itu. Nah, itu dia kan bagaimana cara menjalankan bisnis atau wirausaha secara umum. Sedangkan di sini kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu khususnya farmasi ya Kak. Boleh kalau boleh dikasih contoh gak sih Kak, usaha atau peluang bisnis yang dapat kita jalankan dalam bidang farmasi? Kalau contohnya ya pastinya banyak ya, kayak dari melakukan contoh praktek dokter, kita melakukan membuka usaha apotek, terus praktek bidan gitu, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, terus banyak lah ya Kak pastinya ya, industri obat, industri obat tradisional gitu kan, Buka PBF. menurut ya Kak Is. Iya. Biasanya apa lagi Kak? Kan ada laboratorium gitu ya Kak ya. Banyak sekali ya tentunya ya, kalau di bidang kesehatan itu juga umum kita temui banyak di pasaran kalau bisnis di bidang Kesehatan farmasi. ya. Nah, dalam menjalankan produksi atau sebuah usaha dalam bidang farmasi itu sendiri kan pastinya mempunyai standar, gak bisa asal-asalan kan, Buka peluang usaha itu. karena kan berhubungan dengan nyawa seseorang. Kalau boleh tahu standar-standar apa saja sih yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita jalankan dalam membangun sebuah bisnis di bidang farmasi? Baik, saya akan menjelaskan proses dari produksi sediaan farmasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila. Proses produksi sediaan farmasi yang mengacu pada standar cara produksi yang berlaku, seperti halnya sediaan obat, yaitu dengan CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik, dan juga sediaan obat tradisional, sama juga melakukan CPOTB ya. CPOTP juga, dan juga sediaan kosmetik yang dimana CPKB, cara produksi kosmetika yang yang baik. baik. Dan terakhir itu perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT, yang dimana standarnya Adalah CPPK. CPPK RTB, cara dimana produksi perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Nah, itu dia adalah beberapa standar yang perlu kita penuhi untuk membuka sebuah bisnis di bidang farmasi. Itu saja podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.